Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang diberkati Allah, yang saya hormati para imam Masjid Al-Badar, Bapak salah satu guru-guru kami, pengurus di BBC. Alhamdulillah saya diberi kesempatan mungkin bukan ceramah seperti biasanya para ustadz yang menyampaikan ceramah di sini di BBC itu masjid. Hari ini saya lebih cenderung menyampaikan kondisi di perbatasan, sehingga kenapa ada forum dakwah perbatasan. Jemaah yang diberkati Allah, pertama yang ingin saya sampaikan, dakwah ini seperti disampaikan oleh Ustaz Mahir tadi harus kita jadikan masalah pribadi. Artinya tidak perlu menunggu ada organisasi dulu atau ada kelompok dulu, ada jamaah dulu kita berdakwah, tapi setiap saat itu dakwah itu menjadi macam kita makan, tidak perlu orang suruh kecuali di rumah orang, karena boleh naik mimbar sembarangan yang ngapain sini. Jadi seperti itulah Tuhan kita terhadap dakwah. Jemaah yang diberkati Allah, saya tidak bisa membayangkan seandainya orang-orang pedagang-pedagang Arab yang datang ke Aceh dulu tidak menjadikan dakwah ini persoalan pribadi. Tidak ada yang suruh mereka untuk berdakwah, walaupun ada yang diutus. Tapi kebanyakan datang sebagai pedagang kemudian berdakwah. Makanya masalah dakwah ini menjadi persoalan pribadi. Kemanapun kita pergi, dakwah itu menjadi bagian dari hidup kita. Jemaah yang diberkati Allah. Nah, apa yang terjadi di perbatasan? Pertama, masalah pengetahuan, ilmu. Bagi kita barangkali tiap hari ada pengajian di mana-mana, kita bisa baca. Sekarang ada YouTube ini. Tapi di perbatasan dalam keadaan alam yang sangat ekstrim. Jadi saya berbagi pengalaman. Pertama saya ingin sampaikan masalah pribadi tadi. Kenapa kita melakukan dakwah? Karena terutama di perbatasan, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai orang itu, tapi salah satu pendapat yang menguatkan bahwa itu adalah menjaga perbatasan. Kemudian hadis dari Rasulullah SAW menyebutkan libatu yawmin wa lailatin khairun min siyamin syahrin wa qiyamihi. Menjaga perbatasan satu hari satu malam, ya, itu lebih baik dari puasa sebulan dan salatnya. Satu hari kita di perbatasan itu lebih baik dari segi pahala. Wa in mata jara alaihi amalu alladhi kana ya'malu. Kalaupun sudah meninggal, ya selama kita di perbatasan itu, amal pahala kita akan tersambung terus. Kemudian sama seperti pahala sedekah. Jemaah yang diberkati Allah. Nah, dengan semangat membawa ilmu, ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masyarakat di sana membutuhkan. Contoh hal-hal yang sederhana kita nggak bisa membayangkan. Jadi ketika maaf saya dalam ini banyak menggunakan kata saya dan kami. Ketika kami berada di pintu angin, ya, pertama datang ke sana ke pintu angin, dia di Karo. Kami buat film waktu itu untuk memberi kabar kepada dunia bagaimana kondisi di pedalaman. Jadi kami tidur di masjid, itu hal biasa. Jadi habis subuh, habis maghrib, kami terus melakukan ceramah. Ya. Kita izin sama pengurus masjid. Dan mereka merasa sangat asik. Ada satu kampung di pintu angin itu, ada 2 dusun yang Islam, selainnya non-Muslim. Jadi mereka terjepit, ya, istilahnya. Tapi hidup damai itu yang boleh dikatakan. Mereka, jadi ketika kami beri ceramah subuh, pengurus masjid bilang, ya Ustaz, kalau bisa ini subuh kita majukan 1 jam.
Kenapa begitu? Ini ceramah ini menarik katanya. Kami membutuhkan. Ya. Karena menarik ceramah, dia minta subuh dimajukan 1 jam. Kenapa begini? Karena kan tidak ada pengetahuan. Subuh kan nggak bisa ya kita mau bikin jadwal subuh gitu. Nggak bisa karena ingin mendengar ceramah kita majukan satu jam, karena jam 7 mereka sudah harus ada di kebun. Nah, jadi minta subuh itu dimajukan. Ini contoh. Kemudian dalam diskusi duduk-duduk atau ditanya, saya bilang, Ustaz, aku tahu babi itu haram, tak pernah memakannya. Kalau anjing bagaimana? Adalah memakan. Jadi itu pengurus masjid. Kenapa aku belajar semacam itu? Karena pengetahuan, ya. Kemudian pentingnya pengetahuan ini. Dulu tahun 2012 sampai 2014 saya di Australia berdakwah juga. Saya bergabung dengan ISNA, Islamic Information Service and Network Australia. Jadi di sekian banyak pengalaman yang saya sangat terkesan tentang pengetahuan ini harus disebarkan. Jadi saya ingat waktu itu kami ada melakukan dakwah di tengah kota Melbourne. Ya, kalau mungkin pernah di sana, itu ada di Box Street. Ya. Ada buat meja dakwah, kita diajari menyapa, diskusi dan sebagainya. Jadi satu hari bulan puasa lewat seseorang, dia orang naik sepeda gitu, cycling. Jadi dia singgah di tempat kami. Oh, you are Muslim. Saya butuh informasi tentang Islam. Oh, baik, kita jelaskan tentang Islam. Saya sudah Islam. Sudah 2 tahun yang lalu saya sudah puasa. Bagaimana di mana masuk Islam? Kita punya jaringan ya untuk Australia, New Zealand itu masjid-masjid mana kita punya jaringan. Di masjid mana Anda masuk Islam? Enggak, saya masuk Islam sendiri. Bagaimana caranya? Ya, dengan YouTube. Bagaimana bersyahadah? Saya belajar di YouTube. Ya, bagaimana Anda melakukan salat? Saya juga belajar di YouTube. Ya. Terus dia ceritakan, saya sudah tahu itu what is Syafi'i, Maliki, Hambali. Dia sudah baca. Ya, dia 4 mazhab ini dalam 2 tahun ini sudah baca. Ya. Terus dia tanya, keislaman saya ini sah enggak? Saya bilang enggak. Kami bilang enggak ada syarat, ada syahid dalam syahadat. Ya. Sah. Bahkan saya bilang, Anda ini sudah jadi ulama, kan sudah tahu banyak hal ini. Ya. Bagaimana keterlibatan kita dalam dakwah? Kita melihat sesuatu itu sederhana ya, tapi bagi mereka itu penting. Kemudian beberapa pengalaman yang menunjukkan mereka tidak tahu, ya, tidak tahu. Saya sampai di Gunung Pak. Itu suasana kata orang orang pintu angin, naiklah ke Gunung Pak. Sana Muslim dengan Kristen 50-50, ya. Naik ke sana. Tapi sebelum naik ke sana ada kampung di Karo ini, di kecamatan Karo itu, di Kabupaten Karo ini. Jadi kalau masuk Marinding terus saja, nanti ada jumpa kampung namanya Blang Panyang, bahasa Aceh, Blang Panyang. Yang menarik di situ saya tidak naik, ada naik ke atas sedikit. Waktu itu kami bertiga, 2 kawan naik, jumpa seseorang. Dan kami membiasakan diri kalau sudah jumpa orang di kawasan itu, kita tanya, apakah Anda Muslim? Ya, kalau Muslim, ya kita tanya salat. Kan itu hal yang sedang ditanyakan. Jadi kawan ini jumpa dengan orang Aceh. Dia sendiri di situ. Dari lon orang Aceh sih. Sampai tak kena Aceh tersinggung. Orang Aceh sih. Jadi kalau orang Aceh anak katanya dia agama ron, ya. Otomatis Islam. Tanya, ada salat? Ana. Ya. Puasa? Ana cid. Salat dan doa. Waktu ukut na lumurno aja. Waktu ukut na lumurno. Ini mantan sembahyang. Jadi dikejar terus kalimatnya. Ya. Pernah, maaf tak pernah baju bui. Ya. Ucapannya mengejutkan. Lo ka murtad. Ya, lo ka murtad. Murtad dengan sadar. Ya. Akan pernah murtad karena lo zero. Karena hukum yang mati lo na surga. Mati na surga.
Ya. Jadi kenapa itu terjadi? Karena informasi. Kemudian ketika kami naik ke Gunung Pak ini, ya, kami diantar oleh beberapa orang dari pintu angin. Jadi saya duduk, ya kita masuk tempat baru, kan ada salapnya. Kita karena 50-50, kita tidak tahu mana yang Muslim dengan, tidak bisa kita bedakan. Ya. Kita selalu akan tanya, ada tokoh masyarakatnya siapa di situ. Jadi saya duduk di warung kopi, gitu. Saya beri salam, assalamualaikum, jangan-jangan bukan Muslim. Ya, selamat pagi, ya selamat pagi bapak-bapak. Mereka diam saja. Ya. Saya coba pancing, diam saja. Bayangkan dari jam 4, terus mereka berdatangan terus. Ada warung kopi di sana itu depan rumah, dibikin warung kopinya. Ramai terus berdatangan duduk di situ, disapa nggak dijawab. Tapi saya bertahan duduk dari jam 9 sampai jam 12, saya duduk di situ. Duduk. Ya, perasaan tidak aman ya, tapi ya mau kemana lagi? Ya duduk di situ. Jam 12 saya baru pindah ke masjid. Dan di masjid ada Pak Ali di situ. Pak Ali siapa imam di sini? Saya. Pengurus masjid saya. Yang imam saya. Nanti kita salah. Ya, beliau imam, beliau makmum, beliau bilal, beliau pengurus masjid, semuanya beliau. Posisi Muslim itu 50-50. Kenapa? Karena tidak ada informasi. Ilmu itu tidak sampai kepada mereka. Kemudian kita melakukan, karena kita bikin film dokumenter waktu itu, jadi kita wawancara masyarakat. Ada satu ibu-ibu yang masih muda, umur sekitar 30-an, kita tanya, ibu Muslim? Ya, saya Islam. Bisa ngaji? Kan itu pertanyaan, bisa ngaji, bisa salat. Apa jawabannya? Saya tahu saya Muslim ini, saya Islam, itu karena diberitahu oleh orang tua saya Islam. Itu tidak jauh Pak, masih di Aceh, ya, di Gunung Pak kampungnya. Maka terkejut. Ya. Jadi setelah kita bicara, ya kita rekam, ya kita ada apa yang dibutuhkan. Kalau bisa kirimlah guru ngaji, kami mau belajar ngaji. Jemaah yang berkati Allah, perang dai ini sesuai dengan hadis, luar biasa ya. Jadi pada kondisi kita datang pertama ke Gunung Pak itu seperti itu. Jadi antara Muslim dengan Kristen ini tidak tahu kita apa bedanya, gitu kan. Kemudian ada tokoh di sana, ada Ibu Sabda Bertu. Ya, beliau semangat untuk menyebarkan Islam, untuk memberi pemahaman Islam. Tapi beliau juga ada punya latar belakang yang kuat tentang Islam. Ya, beliau memperjuangkan berdirinya sekolah di sana, sekolah SD mulai dari swasta akhirnya dinegerikan oleh pemerintah. Itu luar biasa. Kata beliau, saya tidak tahu Ustaz. Ya, bagaimana memberi pengetahuan tentang Islam. Anak saya coba untuk sekolah keluar, tapi tidak sekolah agama. Itu. Kemudian karena tidak tahu ini, ya di mana-mana saya tanya, ada tidak pemuda di sini yang mereka sekolah di pesantren? Oh ada Ustaz. Ini satu masalah lagi. Tadi persoalan ilmu ya, kemudian ini persoalan lingkungan. Ada. Boleh saya jumpa? Boleh nanti malam habis isya. Habis sholat isya, saya ada 3-4 malam masih itu di sana. Habisnya tidak ada yang datang. Tetap yang sholat itu beliau Pak Ali sebagai apa? Karena ada kami, beliau tidak mau lagi jadi imam. Kami yang imam ya begitu, kami yang datang ber-3/4 masjid. Mana pemuda itu? Terus diajak saya keluar masjid kecil, ya, kan? Itu mereka duduk-duduk di lampu tua. Jadi anak-anak muda itu duduk di lampu tua di situ, termasuk yang Muslim, termasuk yang dari pesantren. Kenapa? Karena lingkungannya seperti itu, mereka tidak berani keluar dari kebiasaan yang ada di kampung. Kemudian yang menjadi masalah lagi, masalah khilaf ini terlalu dibesar-besarkan. Jadi ada yang belajar dari Fulan, kalau dia jadi imam, yang belajar dari Fulan ini tidak mau ikut. Ya seperti ini juga jadi masalah besar itu. Tapi akhirnya mereka juga tidak betah di kampung, pergi. Ya, tinggalkan orang tua mereka, ditinggalkan masyarakatnya dalam keadaan gelap seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah kita kirim dai itu perubahannya luar biasa. Saya datang lagi setelah 2 tahun kemudian,
itu masjidnya sudah penuh. Jadi Ibu Sabda beritu sampai terisak-isak mata, terima kasih Ustaz, alhamdulillah dengan datangnya dai ini kami sudah berubah, sudah bisa mengaji. Dan saya melihat sendiri masjid yang dulu kosong ramai. Jadi waktu itu kami sampainya asar, karena belajar betapa senangnya hadis. Jemaah yang berkati Allah. Kemudian ada satu pengalaman menarik, ya. Saya duduk 4 jam, dari jam 9 sampai jam 12 itu. Itu secara psikologis tegang. Mereka tegang, saya tegang. Jadi waktu kami minta izin mau pergi, kami sebenarnya mau pergi ke Naga Timbul, kampung. Jadi dibilang sama Pak Barsa, kalau tidak ada yang jemput atau yang antar, jangan pergi. Saya tanya kenapa? Pokoknya jangan pergi. Ya sudahlah, saya tidak perpanjang. Akhirnya kita ambil kesimpulan turun ke Kota Canet. Dan waktu itu beliau bilang seperti ini. Kalau Ustadz percaya saya, kasih. Kalau tidak, jangan. Apa Pak Barsa? Kalau Ustadz percaya saya, kasih. Kalau tidak, jangan. Apa? Kasih baju gak model sekarang. Kamera itu bukan punya saya. Trail itu bukan punya saya. Apa? Pak Barsa mau apa? Diulang lagi seperti itu. Ya akhirnya saya nggak paham. Kita masuk ke masjid. Setelah saya dudukkan apa yang mau saya kasih? Ilmu kebal. Saya bilang tidak ada. Dalam Islam itu tidak diajarkan ilmu kebal. Saya bilang itu Umar bin Khattab, Ali, para sahabat-sahabat dulu terbunuh. Bahkan Nabi itu pernah luka. Tidak ada ilmu kebal. Diulang lagi, kalau Ustaz percaya saya kasih, kalau tidak jangan. Bagaimana ini orang? Akhirnya saya bilang, Pak, saya tidak punya ilmu kebal dan saya tidak kebal. Saya ada bawa pisau kita masak sendiri. Ini Pak, silakan tusuk saya, tapi jangan keras-keras, pasti bukan. Jangan keras-keras, tusuk akan keluar darah. Lalu dia bilang silakan begini, tidak mungkin. Kalau Ustaz tidak punya ilmu kebal, mustahil berani datang ke sini. Baru saja kejut. Mukanya seram. Ini kondisi dalam pangan seperti ini. Kenapa? Karena yang didengar tiap hari itu masalah istilahnya ilmu kebal, hal semacam itu. Tidak ada yang menjelaskan kepada mereka bahwa Islam tidak mengajarkan hal semacam itu. Ya, tadi malah untuk makan anjing itu ditanya itu halal apa tidak. Ini kondisi di sana, jemaah yang diberkati Allah. Kemudian alamnya sangat ekstrim. Kita naik trail ke sana. Trail itu yang naik saya 2 kali. Trail yang naik saya. Tapi alhamdulillah ada hal yang terlalu serius. Trail yang naik saya. Itu seramnya. Naik, ngeri. Bahkan ketika kami dalam perjalanan kedua dari Bumbun Indah ini ke Naga Timbul, karena saya penasaran dengan Naga Timbul itu melewati kawasan yang sangat ekstrim, ya. Lalu jatuh saya dari trail karena ya kawan ada guide di situ, ada orang kampung yang bawa. Begitu jatuh, saya lihat ada bekas kaki rusak. Saya tanya, ini apa? Itu rusak. Terus yang itu Bapak Loreng, bekas kaki Bapak Loreng. Ada beliau di situ, ada di sekitar ini. Terus ini apa namanya, tempat mandi kerbau apa? Bukan, ini tempat mandi gajah. Katanya kita paling berat jam 2 tidak boleh lagi ada di sini. Karena bapak besar mereka sebut akan turun, ya. Jadi hal semacam itu hal yang biasa bagi mereka, hal yang sangat ekstrim. Maka para dai ini, karena kita forum dakwah perbatasan, menempatkan para dai di kawasan-kawasan yang orang tidak mau, kawasan-kawasan sangat ekstrim. Kemudian jemaah yang berkati Allah, apa yang menjadi tantangan bagi kita di sana? Kita mungkin kurang perhatian. Kita ingat dulu perbatasan ketika Andalus, ya, di Cordova orang sibuk perselisihan kekuasaan,
sibuk dengan perbedaan pendapat, sibuk dengan Arab, non-Arab di Andalus, kan itu menjadi persoalan dulu gitu kan. Tapi di perbatasan dekat Prancis, Jerman itu terus digerogoti, tahu-tahu sudah masuk ke Eropa. Ya, ini waspada perlu. Waspada ini perlu. Jemaah yang berarti apa yang jadi tantangan di sana? Mereka punya strategi yang sudah diatur, direncanakan sangat baik. Ya. Ini berdasarkan seperti saya sampaikan, saya bergabung dengan OPP dan itu sesuai dengan selera saya. Saya suka berkualitas itu, dan saya serius. Artinya di penelitian pun di S2 saya mengambil Demo Paris komunikasi antaragama, di S3 rencana juga masalah itu juga berkaitan dengan kondisi perbatasan. Jemaah yang diberkati Allah, apa yang menjadi masalah besar ya kita dan sadari dari seberang sana itu sudah direncanakan dengan baik. Pertama masalah sosioekonomi. Ya. Ada sebuah organisasi di Aceh Tenggara namanya Hartop, Harimau Toba. Yang pernah dengar? Mereka sangat serius dalam penyebaran agama. Ya. Kalau kita lihat di sana saja apa yang mereka lakukan, penguasaan dan pengendalian ekonomi. Jemaah yang diberkati Allah, di Lawe Deski itu ada pasar, itu ya. Muslim itu minoritas, hanya beberapa orang saja yang jualan. Selebihnya mereka itu Lawe Deski. Jadi mungkin ada yang dari Aceh Tenggara. Kadang-kadang orang Aceh Tenggara saya tidak begitu menyadari hal ini. Ya. Klaster masyarakat itu Laweloning Muslim, nanti kalau Deski sudah Kristen, nanti bahkan ada kampung, ya ada kampung di Muara Setulen 1. Itu semuanya itu Kristen. Ya Aceh Pak. Masuk dari Deski itu baru sekitar 2 kilo atau 3 kilo gitu ya. Hanya satu orang yang Muslim, dia pun mualaf. Bapaknya seorang pengurus gereja. Kenapa mereka melakukan itu? Ada ekspansi. Ada ekspansi yang dilakukan diam-diam. Yang pertama pengenalan ekonomi ini. Kemudian di sana, ini kalau contoh kasusnya di Aceh Tenggara, di sana kan orang tanam jagung. Lowset itu rata-rata jagung. Mereka mengembangkan sistem ribawi, ya. Jadi masyarakat dipinjamkan mulai dari bibit, pupuk dan sebagainya. Mereka juga yang beli. Ketika mereka beli itu dengan harga yang mereka tentukan, dan peminjaman itu sifatnya riba. Ya. Jadi masyarakat semakin lama itu semakin tercekik. Yang namanya juga nanam, tidak selamanya itu tumbuh. Nah, itu kalau terjadi misalnya kemarau, itu jagung tidak jadi, ya langsung mereka istilah orang sana bawa meter. Gagal sekali dibantu lagi, gagal kedua dibantu lagi, gagal ketiga sudah siapa lagi? Langsung mereka datang bawa meter. Ya, bawa meter itu apa? Diambil lagi tanah, kemudian diukur ya sesuai dengan maunya mereka, harganya harga yang mereka tentukan. Kemudian pembukaan lahan baru. Jadi kalau kita naik misalnya di antara Kebun Indah dengan Naga Timbul ini, atau dengan posisi Gunung Papak, Naga Timbul, Kebun Indah, kemudian Bukit Bintang Indah, itu kami pernah terjebak sampai jam 12 malam di sekitar itu. Udah mengerikan gitu ya. Ada rumah-rumah kecil itu di dalam hutan itu, saya ya mereka. Alhamdulillah sudah ada yang masuk Islam dan usaha kawan-kawan di sana. Jadi tanah-tanah yang di hutan itu dikuasai. Kemudian migrasi penduduk, jemaah yang diberkati Allah. Rata-rata orang yang di Pintu Angin itu punya tanah perkebunan di Gunung Papak, contohnya. Jadi mereka berangkat pagi itu, mereka di Karu itu mereka punya tanah, di Aceh juga punya tanah. Kemudian pembentukan pemukiman baru. Jadi kampung-kampung yang di Aceh Tenggara ini terutama, dusun sudah jadi kampung, dan mereka yang menguasai. Awalnya yang kamu, jadi mulai dari pengurus sama masyarakat, awalnya itu nggak sadar dia semacam itu. Kemudian berkaitan dengan politik, ya. Penguasaan pemerintahan desa, jemaah yang diberkati Allah. Itu kecil benar. Di misalnya
Ini saya menarik sekali Gunung Papak karena sangat berkesan bagi saya. Dan ada berapa malam saya di sana. Sebenarnya 25 hari saya keliling dengan kawan ini keliling, mulai dari Aceh Tenggara, Dairi, kemudian Papak Barat, Suku Salam, Singkil sampai ke Pulau Banyak dalam rangka ini. Tapi Gunung Papak yang berkesan. Contoh dalam masalah penguasaan politik di kampung, ya, orang bayar satu suara itu sampai 400-500 ribu. Saya tidak tahu ini rahasia, tapi begitulah ya. Sampai 400-500 ribu. Dan mereka punya uang untuk bayar. Jadi orang begitu dapat, itu kan dongan juga. Artinya agama itu nggak begitu secara emosional. Ya agamanya beda, tapi kan dongan tadi kawan ya, kawan mungkin nggak dikasih uang, mungkin nggak milih ya, tapi apalagi dikasih uang. Kemudian diprovokasi, misalnya satu kampung ada dua calon yang naik, satu Muslim, satu Kristen, gitu kan? Ini orang ini ada pihak tertentu ini, mereka mau provokasi agar Muslim naik ke satu lagi, atau kalau bisa naik dua lagi, ya. Begitu Muslim, misalnya mereka satu, Muslim dua atau tiga, sudah suara pecah, ya otomatis mereka kuasai. Dan itu terjadi, misalnya seperti di Gunung Papak, ya. Dulu yang jadi kisi itu Muslim, sekarang sudah bukan Muslim lagi. Mudah-mudahan ke depan balik lagi ke Muslim. Kemudian SD yang dibangun oleh Ibu Sabda Beruntu, beliau dulu sebagai kepala sekolah, kemudian digantikan, mereka juga yang gantikan, ya. Itu mereka rencanakan dengan baik. Kemudian penguasa lembaga legislatif juga ada dari Aceh Tenggara, kalau tidak salah 5 kursi sana, sudah 5 kursi yang mereka kemarin berusaha untuk bisa masuk ke DPRA, tapi yang tidak berhasil. Jadi mereka cukup kerja keras untuk itu, terutama yang namanya ini hardcore. Kemudian pendidikan. Jemaah yang berkata Allah, masuk kemana saja kampung di Loser, ini terutama Loser. Loser ini kalau dibandingkan dengan Danau Paris, ya, di Singkil ini, Loser ini agak berat sedikit. Jadi kita pada posisi, misalnya kalau kita kirim satu orang dai, itu ada dai muda dari Munafasiblah, dikirim oleh mereka dari Jawa Barat untuk datang, dai muda mereka itu, ya. Dengan kapalah kita kasih itu dai kita berapa, tapi mereka 7, 8 gitu, muka-muka dalam kampung seperti itu. Nah, dimanapun kampung bisa dibuktikan. Kalau Bapak ada waktu jalan-jalan ke sana, tanya ada TK nggak? Ada, punya siapa? Punya gereja. Dan jumlah gereja paling banyak itu di Aceh, atau itu di Aceh Tenggara. Tiap kampung ada gereja. Bahkan ada satu kampung gerejanya 3, 4, 5. 2 tahun yang lalu saya datang, ada misalnya satu kampung baru 3 gereja yang begitu datang, sudah bertambah dan sudah permanen. Saya coba cari informasi secara resmi berapa jumlah gereja di Aceh Tenggara, saya nggak dapat. Setelah sempat waktu itu dapat informasi dari lembaga asing menyebutkan ada 120 gereja. Tapi ini kan nggak bisa dipegang karena tidak resmi. Tapi secara resmi saya tidak tahu. Kalau ada yang tahu, tolong saya juga dikasih tahu. Kemudian membangun sekolah menengah. Ini contoh salah satu. Ini perhatian kita semua. Di Gunung Papak dan sekitarnya tidak ada SMP. Yang ada SMP di Pintu Angin, mereka turun ke sana. Ada sekolah Katolik. Jemaah yang berkati Allah. Di situ saya datang. Saya bikin ambil gambar. Artinya agak maaf cakap agak pakai politik lah sedikit. Bisa masuk gitu ya. Bisa masuk dengan yang Muslim datang mereka dari Gunung Papak atau Muslim yang ada di Pintu Angin, ini Karu ya, bagi perbatasan. Kalau pakai jilbab tidak boleh masuk sekolah. Ya. Di rumah dia pakai jilbab, tapi ke sekolah tidak boleh. Padahal peraturan tidak boleh seperti itu. Ya. Penganut agama dihargai. Kemudian karena mungkin sekolah swasta, ya, ketika masuk di luar itu kita ambil gambar karena kita minta izin, ya, mereka berdoa, ya, dengan cara seperti itu walaupun dia agamanya Islam.
Sampai ke dalam kelas waktu kita datang kebetulan di ujian, ya. Berdoa juga pakai doa mereka. Secara peraturan saya kira tidak boleh seperti ini, tapi itu terjadi. Kenapa kita dengar? Ya, kita tidak peduli hal-hal semacam itu. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian ritual kadang kenapa mereka membangun banyak gereja? Satu alasan sekte. Ya. Sekte ini perlu ingin gereja itu gereja, satu alasan. Tapi alasan lain ingin mereka mengatakan bahwa Aceh Tenggara sudah kita kuasai. Coba buka lembaga-lembaga asing yang palang, ya, mereka aktif berdakwah, mereka punya data lengkap tentang apa yang terjadi di Aceh Tenggara, dan itu direncanakan dari Vatikan. Jadi sampai pernah sekali saya turun karena emosi kita beda, ya. Saya turun ke Aceh, ke Kota Canai itu, ada kampung. Ada orang duduk di warung kopi, saya cerita, tahu nggak apa yang terjadi di atas? Saya cerita begini, mereka santai aja, nggak merasa itu menjadi masalah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi pemandangan setiap hari-hari. Jemaah yang diberkati Allah. Kalau tiap hari di Banda Aceh kita melihat hal yang sama, itu juga akan terjadi. Ya, perhatian. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian secara sosiokultural, maka kita tahun ini mau fokus di Danau Paris. Danau Paris orang tidak sekeras Aceh Tenggara di atasnya dari Leuser, lebih lembut, gaya bicaranya pun tidak tahu kita kalau mereka itu maaf ya, orang Batak ya, bicaranya lembut, enak ya. Kalau itu kan tadi pejabat, tapi kemarin berkata Allah, peraturan ada. Gereja itu sudah dibatasi, ya. Ada, kalau tidak salah saya ada cuma 2 yang diizinkan, tapi mereka tetap melakukan kebaktian di rumah. Itu kan mengganggu jemaah yang diberkati Allah. Tapi alhamdulillah berkat ada kegiatan dakwah ini, jemaah yang diberkati Allah. Saya sendiri sedikit. Ya. Di Dinas Syariat Islam juga banyak menempatkan tadi di daerah Paris dan sebagainya. Ada satu kampung namanya Napagalo, ketika saya melakukan penelitian baru setahun yang lalu, ya, jumlah komposisi Muslim itu cuma 30 atau 35%, ya, tidak banyak di Napagalo. Mereka sangat damai, satu rumah. Karena tesis saya itu komunikasi antar agama, satu rumah, satu atap, beda agama. Satu rumah ada 4 agama di sana. Dan mereka membedakan kalau Katolik dan Kristen, ada Papi dan Muslim, satu rumah, biasa, tinggal satu rumah. Nah, jemaah yang diberkati Allah, orang sebelah juga mereka ingin menggarap Danau Paris. Memang peraturan kita alhamdulillah dan cenderung taat, orang-orang di Singkil ini cenderung lebih taat, dan mereka sangat respect sama dalam pergaulan beda agama. Begitu kita keluar dari perbatasan, langsung 2 gereja berdiri, dan mereka kegiatannya ke daerah Belai Balmo, di kampung perbatasan. Jemaah yang diberkati Allah, inilah ini sudah banyak kali Pak. Inilah kondisi yang terjadi di lapangan, yang terjadi kenapa Forum Dakwah Perbatasan kami sangat antusias Dr. Khadis, ya, sangat antusias kemenangan ini, karena tidak mau. Ya maaf, dai pun yang kami tempatkan di kawasan-kawasan yang sulit itu, ya, dengan kafalahnya nggak seberapa, tapi kita tekan berat-beratnya, alhamdulillah mereka bertahan. Ya. Saya terharu itu, ada dari kita satu di Gunung Papa, ini orang biasa aja, nggak ada pengetahuan. Kalau kita ukur mungkin ya aja dong semua pohon gimana lah kira-kira, ya. Tapi dia merubah kondisi masyarakat. Sabar. Terakhir saya tanya ke sana, saya tanya mana Lapo Tua itu. Lapo Tua yang depan masjid itu punya Muslim. Tidak ada lagi Ustaz. Apa Ustaz Arang? Tidak, mereka merasa malu sendiri. Kan luar biasa. Pengaruh seorang dai yang ada di perbatasan, di pengalaman, di pedalaman.
Ya perlu kita pengetahuan yang luas, tapi yang sangat perlu itu, kenapa dai-dai itu mampu bertahan? Karena mereka menganggap dakwah itu persoalan pribadi. Ada lembaga membantu mereka untuk kafalah kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Jemaah yang diberkati Allah, mari kita semua juga seperti yang disampaikan untuk terlibat. Ya, kami pernah punya program ketika saya melihat tak perlu orang yang luar biasa. Banyak saya lulusan dari UIN, kita pernah luncurkan program ini. Lulusan dari UIN sudah pensiun, umur 60-an kadang-kadang masih kokoh gitu ya, masih bisa. Tidak sulit, ajar aja, ajar salat, ajar buku, mana halal, mana haram itu aja yang kita kan bisa. Ya. Saya gaji sudah ada, pensiunan anak sudah besar, gitu ya. Konsultasi yang kita kampung mana saya bisa tinggal barang seminggu. Karena kita ada salah satu tim kita, Pak Ismail Amin Naibahu, beliau sudah hampir 70-an umurnya. Itu naik sepeda motor keliling ke mana-mana. Ini beliau di Sumatera Utara, kita ada lagi di sana. Beliau singgah ke rumah-rumah hanya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan salat, pakai uang sendiri dulu. Ya kemana-mana naik sepeda motor. Hampir 70-an umurnya, masih kuat, masih gagah melakukan itu. Ini terinspirasi. Kalau misalnya jemaah onyo ada beribadah lebih ya, berlain ibadah ya, kita diskusikan. Mudah-mudahan, terima kasih Pak Safair lagi. Mudah-mudahan ini memberi semangat bagi kita semua. Yang penting sekali adalah dakwah itu adalah urusan personal kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.